Dan tiba-tiba ada sebuah sentuhan hinggap di pundak kiriku. Seperti ada telapak tangan gaib yang menekan dadaku kencang-kencang. 1 detik kemudian, dari balik pintu ambulan, sesosok tubuh berbalut kain kafan putih yang kusam dan bernoda tanah menembus pintu kaca ambulan. Sosok pocong itu melayang perlahan, lalu berhenti tepat berdiri beberapa sentimeter di depan wajahku. Kabar horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para sobat kahor dimanapun kalian berada. Malam ini persiapkan mental kalian, karena Bang Fawa akan membagikan kisah nyata paling mencekam. Seorang satpam yang bertugas di rumah sakit, dari suster tanpa muka sampai diteror pocong ambulan. Apakah kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis tersendiri yang tak kalah merinding? Kirimkan cerita kalian ke email yang ada di deskripsi video ini. Siapa tahu ceritamu lah yang bakal Bang Fawa bawakan berikutnya. Tanpa berlama-lama, redupkan lampu, pakai earphone kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Mardi. Saat kejadian, aku bekerja sebagai seorang petugas keamanan alias satpam di salah satu rumah sakit besar yang ada di pusat kota. Menjadi satpam rumah sakit itu beda sekali dengan satpam perkantoran atau satpam perumahan. Kalau di kantor atau di mal, makin malam suasana makin sepi dan mati. Tapi kalau rumah sakit, tempat ini tidak pernah benar-benar tidur. Di saat lorong-lorong utama kelihatan hening dan mencekam, di sudut lain ada jeritan kesakitan, tangisan keluarga pasien, atau derap langkah terburu-buru para perawat. Rumah sakit adalah tempat di mana garis antara kehidupan dan kematian terasa begitu tipis. Shift malam selalu menjadi momok tersendiri buat kami para satpam. Ketika jam dinding lorong sudah melewati angka 12 malam, lorong-lorong panjang dengan lampu neon yang berkedip redung seringkali menyimpan rahasia yang tidak masuk akal. Bau karbol yang menyengat, aroma amis yang samar, hingga udara dingin yang tiba-tiba menusuk kulit, itu sudah menjadi makanan sehari-hariku. Tapi dari sekian banyak sudut rumah sakit yang pernah aku lewati, ada satu kejadian di satu ruangan yang bikin bulu kuduku berdiri sampai sekarang. Kejadian yang membuatku sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di bangunan tua ini. Suatu ketika, jadwal patroliku malam itu dimulai sekitar pukul 7 malam. Suasana rumah sakit sebenarnya belum terlalu sepi, tapi area lorong menuju ruangan bersalin memang terbilang agak jauh dari hiruk-pikuk ruang rawat inap utamanya. Lorongnya panjang, diapit dinding cat putih yang sebagian mulai mengelupas, dan berujung pada sebuah pintu kaca ganda bertuliskan ruang bersalin. Langkah botsku terdengar berdentang pelan, beradu dengan lantai granit yang dingin. Aman kayaknya, sepi di sini, gumamku dalam hati sambil mengarahkan senter ke sudut-sudut lorong. Namun, tepat saat langkahku baru saja berdiri sejajar di depan pintu ruang bersalin,
Lampu utama lorong itu dan di dalam ruangan bersalin mendadak mati total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti pandanganku. Suara dari pendingin udara juga mendadak senyap. Hanya ada kegelapan murni dan sunyi yang menusuk telinga. Loh, kok mati lampu? Padahal kan generator cadangan harusnya otomatis nyala kalau ada pemadaman. Bisikku heran. Niatku saat itu sederhana. Aku cuma mau mengecek ke dalam, memastikan tidak ada kabel korsleting atau masalah teknis sebelum melapor ke bagian maintenance. Aku pun memutar gagang pintu pelan-pelan. Pintu kayu bercat putih itu terbuka. Bau anyir yang samar-samar langsung menyergap penciumanku. Aku mengarahkan sorot lampu senterku ke dalam ruangan. Di sana, di antara deretan panjang pasien dan tiang infus yang kosong, aku melihat sesosok tubuh berdiri membelakangiku. Dia memakai seragam putih-putih khas perawat rumah sakit, lengkap dengan kap perawat di kepalanya. Rambutnya hitam terurai, sedikit melewati bahu. Dia berdiri seperti patung, menghadap ke arah dinding yang gelap. Aku menghela napas lega. Ah, ternyata ada suster, batinku. Malam suster. Sapaku ramah sambil melangkah masuk satu langkah. Lampu lorong mati ya sus? Apakah ada kendala panel dalam? Tidak ada jawaban. Sosok perawat itu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan helaian rambutnya juga tidak bergoyang. Aku menggaruk tengkuk yang mendadak terasa gatal. Wah, mungkin suster ini lagi fokus, atau pendengarannya terganggu suara bisikan lain. Pikirku mencoba berpikir positif. Aku mencoba memanggilnya lagi. Kali ini dengan suara yang lebih keras dan tegas. Permisi suster, saya Mardi, satpam. Mau tanya, apa di dalam ada masalah jaringan listrik ya? Kok lampunya mendadak padam? Hening. Suster itu masih tidak merespon. Suasana di dalam ruangan bersalin itu berubah menjadi sangat berat. Udara yang terhirup terasa begitu dingin, seperti masuk ke dalam lemari es. Bau anyir amis yang dari tadi semakin menyeruak tajam, membuat dadaku terasa sesak. Keberanianku mulai terkikis. Ada perasaan janggal yang menjerit di dalam kepalaku untuk segera berlari. Tapi rasa penasaran sebagai satpam menahanku. Suster, maaf suster, dengar suara saya enggak? Panggilku untuk yang ketiga kalinya. Suaraku kali ini agak bergetar. Tiba-tiba, sosok perawat itu mulai bergerak. Gerakannya sangat lambat dan kaku, seperti engsel pintu berkarat yang dipaksa berputar. Srek, srek, srek. Bunyi gesekan kain seragamnya terdengar jelas di tengah kesunyian. Dia berbalik perlahan menghadap ke arahku. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat sorot senterku tepat menembus wajahnya. Suster itu tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Wajah suster itu rata sepenuhnya. Kulit di bagian wajahnya polos licin, seperti kain putih yang ditarik kencang, tanpa ada satupun fitur wajah manusia. Astagfirullahaladzim, jeritku dalam hati. Darahku serasa berhenti mengalir. Tenggorokanku terkunci rapat, hingga tak ada suara jeritan yang sanggup keluar. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berbalik arah, melangkah mundur cepat-cepat keluar dari ruangan itu, dan
melangkah selebar mungkin menyusuri lorong yang gelap gulita. Tanganku yang gemetaran hebat langsung menyambar HT yang bergantung di pinggang. Dengan napas terengah-engah dan keringat dingin yang mengucur deras di dahi, aku menekan tombol push to talk. Panggilan, ruang bersalin kondisikan dan ruang bersalin kondisikan. Panggilku dengan suara bergetar panik. Suara desis statis HT terdengar sebelum suara rekanku si Danu menyahut dari seberang. Masuk, Marty. Kenapa suara kamu panik gitu? Ada pasien kabur apa gimana? Tanyanya. Gak usah banyak tanya Dan. Tolong langsung cek dan kondisikan ruangan bersalin sekarang. Saya lagi ada masalah perut mendadak nih. Mules banget. Ganti. Alibiku secepat mungkin seperti itu. Aku tidak berani bilang jujur di HT saat itu karena takut bikin panik seluruh personel. Ya, kirain ada emergensi apa. Ya sudah, saya meluncur ke sana. Kamu buruan ke toilet, ganti. Siap Dan. Makasih, ganti. Aku menyandarkan punggungku ke dinding lorong luar yang agak tenang. Napas menghirup udara malam sesusah mungkin. Bayangkan, wajah rata berpakaian perawat itu masih melekat jelas di ingatanku. Kejadian di ruang bersalin itu jujur bikin mental saya agak goyah malam itu. Tapi sebagai petugas keamanan, tugas tetaplah tugas. Saya berusaha menenangkan diri, minum air hangat di pos, dan mencoba mengalihkan pikiran. Saya pikir teror malam itu sudah selesai. Tapi ternyata bangunan tua ini punya kejutan lain yang jauh lebih bikin bulu kudu berdiri. Singkat cerita, malam semakin larut. Suasana rumah sakit berganti menjadi begitu hening dan lengang. Kalau kalian pernah ada di area belakang rumah sakit sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, kalian pasti paham rasanya. Hanya ada suara angin malam yang berhembus pelan dan gesekan dedaunan pohon yang ada di dekat area pemusararan. Tiba-tiba, bunyi bel dari radio komunikasi di pos satpam berdering. Kling! Ada pemberitahuan dari pihak kepolisian dan IGD bahwa akan ada satu jenazah korban kecelakaan lalu lintas yang dialihkan ke kamar jenazah kami untuk proses pembersihan dan otopsi. Karena personel jaga malam itu tidak banyak, saya dan teman saya bernama Danu dipinta untuk standby di depan area transit kamar jenazah untuk membantu mengkondisikan jalur dan menurunkan kantong jenazah dari mobil ambulan. Di luar, angin berhembus cukup kencang. Udara malam terasa sangat dingin menusuk sampai ke tulang. Saya berdiri menyandar di tiang lorong luar dekat pintu masuk kamar jenazah, menunggu sirine ambulan yang belum juga terdengar. Tiba-tiba, dari arah lorong samping yang gelap, terdengar suara langkah kaki yang terseret pelan. Srek, 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 srek. Saya menoleh. Dari balik kegelapan, muncul seorang pria paruh baya. Seorang bapak-bapak dengan pakaian kemeja batik yang warnanya sudah agak memudar. Wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya sayu dan tatapannya lurus ke depan, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam bola matanya. Dia berjalan mendekati saya secara perlahan. Pak, permisi, mau tanya, mayatnya sudah datang apa belum ya? Suaranya terdengar sangat pelan, parau, dan dingin, mirip bisikan angin malam. Saya agak terkejut karena tidak mendengar kedatangannya dari tadi. Tapi saya berusaha tetap profesional dan bersikap ramah. Maaf ya Pak, belum sampai. Bapak siapa ya? Kok saya
baru lihat kali ini. Ya mungkin sebentar lagi ambulannya tiba. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kataku sambil tersenyum tipis. Bapak itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri patung menatap saya selama beberapa detik. Tidak ada selapis pun ekspresi di wajahnya. Setelah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik arah dan berjalan kembali melintasi lorong gelap tempat dia datang tadi, hingga sosoknya hilang ditelan kegelapan. Aneh, gumam saya dalam hati sambil menggelengkan kepala. Sekitar 15 menit berlalu. Sirena ambulan masih belum terdengar. Saya yang mulai merasa bosan kembali berjalan bola-balik di area depan lorong. Dan tanpa saya sadari, dari arah yang sama, bapak-bapak berkemeja batik itu muncul kembali. Langkahnya tetap sama, pelan, berjalan agak terseret, dan tanpa suara napas sedikit pun. Dia berhenti persis di jarak 1 meter di depan saya. Bau samar-samar, entah bau apa itu, mendadak tercium begitu menyengat. Pak, mayatnya sudah datang belum ya? Tanyanya lagi dengan intonasi dan nada yang persis sama seperti sebelumnya. Perasaan saya sudah mulai tidak enak. Jantung saya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang janggal dari tatapan matanya yang kosong itu. Mohon maaf ya Pak. Bapak dari tadi menanyakan hal yang sama. Saya mau tanya, ini mohon maaf ya, apa Bapak ini dari pihak keluarga korban yang mau datang? Kataku dengan sedikit memberanikan diri. Lagi-lagi, Bapak itu tidak menjawab. Dia cuma menatap saya dalam-dalam. Tatapannya itu benar-benar dingin, seolah-olah dia sedang melihat menembus tubuh saya. Kemudian, secara perlahan dia berbalik lagi dan berjalan mundur menjauh, menghilang kembali di belokan lorong yang gelap. Siapa sih Bapak itu? Kalau keluarga korban, kok tidak menunggu saja di ruang tunggu IGD saja? Aneh. Batin saya makin curiga. Tak lama setelah bapak itu pergi untuk kedua kalinya, suara sirene yang meraung-raung dari kejauhan akhirnya memecah kesunyian malam. Lampu rotator merah biru menyala terang menembus kegelapan. Mobil ambulan akhirnya tiba dan berhenti tepat di depan pintu transit kamar jenazah. Mas Mardi, bantu tarik berangkar ya. Ini kan korban lumayan berat, teriak Pak sopir ambulan sambil membuka pintu belakang. Oh siapa? Jawab saya langsung mendekat. Saya dan petugas ambulan memegang ujung kantong jenazah berwarna oranye yang tertutup rapat. Kami bersiap memindahkan jenazah tersebut ke atas berangkar dorong. Kecelakaan di mana Pak? Tanya saya mencoba mencairkan suasana. Itu Mas, di jalan lintas luar kota. Wah, tabrakan parah. Korbannya ini langsung meninggal di tempat, sahut pemuda ambulan sambil menarik resleting kantong jenazah sedikit ke bawah untuk memastikan identitas dan wajah korban sebelum diserahkan ke pihak kamar jenazah. Resleting kantor jenazah terbuka, dan pada detik itu juga darah di sekujur tubuh saya rasanya berhenti mengalir serentak. Jantung saya seakan melompat keluar dari dada. Di balik kain oranye pembungkus jenazah itu terbaring sesosok mayat dengan kondisi wajah yang penuh luka memar dan bercak darah kering. Tapi struktur wajahnya, kemeja batik lusuh yang melekat di tubuhnya, semuanya sangat familiar. Itu adalah bapak-bapak yang baru saja 2 kali mendatangi saya dan bertanya soal kedatangan jenazah.
Tangan saya seketika gemetaran hebat, hingga hampir melepaskan pegangan pada kantung jenazah. Dahi saya langsung dibanjiri keringat dingin. Mas Marty, kenapa mas? Kok mukanya langsung pucat gitu? Tanya petugas ambulan heran melihat perubahan reaksi saya. Saya tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Tenggorokan saya terasa kaku dan terkunci. Pikiran saya kacau membayangkan. Jadi, sosok yang dari tadi berdiri di depan saya, yang mengajak saya bicara, yang menatap saya dengan mata yang kosong itu, adalah arwah dari mayat yang baru saja saya turunkan dari ambulan. Dia datang sendiri untuk menanyakan keberadaan jasadnya sendiri. Singkat cerita, kejadian di kamar jenazah itu benar-benar mengocok perut dan bikin mental saya jatuh ke titik terendah. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Namanya juga tuntutan pekerjaan. Kita tidak bisa resign begitu saja, hanya karena diganggu penunggu rumah sakit. Hingga akhirnya, beberapa minggu setelah kejadian itu, saya kembali mendapatkan giliran shift malam. Kali ini, saya tidak patroli sendirian, melainkan didampingi oleh rekan saya yang bernama Dimas. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara rumah sakit benar-benar sepi mencekam. Semua sudut lorong, ruang tunggu, hingga area IGD sudah kami periksa satu persatu, dan kondisinya aman terkendali. Hanya beberapa perawat penjaga yang ada di situ. Dan rute terakhir patroli kami malam ini adalah area paling bawah bangunan, yaitu basement parkiran. Buat kalian yang belum pernah tahu basement rumah sakit tua itu, beda atmosfernya sama basement mall atau supermarket. Udara di bawah basement sini terlalu terasa lembab, berbau semen basah, bercampur asap knalpot yang tertahan, dan pencahayaannya itu sangat minim. Beberapa bohlam lampu neon di sudut ruangan bahkan sering berkedip-kedip, menimbulkan efek bayangan yang aneh di dinding. Duh Mar, jujur ya, saya dari tadi ini paling males kalau sudah jadwal ngelilingin parkiran bawah. Bisik Dimas sambil mengarahkan sorot senternya ke deretan mobil yang terparkir kaku. Sama Dim, ya udahlah, kita jalan cepat saja. Yang penting memenuhi prosedur. Usai presensi terus balik ke pos atas yuk, balas saya pelan. Kami berdua melangkah menyusuri lorong parkiran yang luas. Suara sepatu bot kami berdua bergema di tengah kesunyian basement. Kami mencoba mencairkan suasana yang kaku itu dengan saling melebar obrolan ringan. Tapi tepat saat kami berjalan melintasi area dekat toilet umum basement, langkah kami berdua terhenti seketika. Suara itu terdengar sangat nyaring dan jelas, seperti suara kaki kursi besi yang diseret paksa di atas lantai semen yang kasar. Mar, kamu dengar sesuatu nggak? Tanya si Dimas. Suaranya mendadak bergetar. Sorot senter di tangannya mulai bergoyang tidak tenang. Dengar Dim, itu seperti suara kursi yang ditarik. Tapi toilet basement kan jam segini harusnya sudah dikunci, jawab saya setengah berbisik. Kami berdua saling berpandangan selama beberapa detik. Saya mencoba menenangkan diri dan mengarahkan sorot lampu senter yang cukup terang ke arah lorong toilet. Psst. Cahaya senter saya menembus kegelapan lorong toilet. Sepi, tidak ada pergerakan apapun.
hanya ada kursi plastik bekas yang tergeletak di dekat pintu luar toilet. "Gak ada apa-apa, Mar. Mungkin cuma kucing yang melompat. Atau ya angin itu," kata Dimas, mencoba menghibur diri saya. Tapi belum sempat kami melangkahkan kaki untuk pergi. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Seolah-olah ada yang sengaja menarik dan mendorong kursi itu maju mundur secara kasar. Rasa penasaran memuncak, bercampur dengan kewajiban tugas. Kami tidak bisa membiarkan ada penyusup atau hal yang tak dikenal di area ini. "Dim, ayo cek bareng-bareng. Pegang tongkatmu," kata saya memberi aba-aba. Dengan langkah pelan dan napas yang sedikit tertahan, kami berdua berjalan mendekati lorong toilet tersebut. Senter di tangan kami berfokus pada titik kursi plastik itu. Dan begitu kami berada di jarak yang cukup dekat, darah saya serasa membeku di tempat. Dimas di sebelah saya langsung tertahan napasnya. Di sana, di tengah kegelapan dekat pintu toilet, kami melihat dua sosok anak kecil. Mereka tampak mengenakan pakaian lusuh yang agak kebesaran. Wajah kedua anak itu sangat pucat pasi. Pucat seperti kertas HVS, dengan lingkaran hitam pekat di sekitar mata mereka. Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri hebat adalah kaki mereka. Kedua anak itu tidak memiliki kaki yang utuh. Dari lutut ke bawah, kaki mereka terlihat seperti terpotong, kaku dan mengambang beberapa sentimeter di atas lantai. Dengan wajah yang polos, namun terasa sangat dingin dan hampa, kedua anak kecil itu saling bekerja sama menarik dan mendorong kursi plastik tersebut. Mereka seperti sedang bermain di tengah malam yang buta itu. Tiba-tiba, salah satu anak kecil itu berhenti memegang kursi. Kepala anak itu berputar kaku ke arah kami berdua, lalu tersenyum sangat lebar menakutkan. Mar, ayo lari aja, Mar, lari!" teriak Dimas histeris. Tanpa perlu komando 2 kali, kami berdua yang mentalnya jujur saja masih di bawah rata-rata ini langsung berbalik badan dan lari terbirit-birit. Senter di tangan kami mengayun tak berarah, sambil memegang kopel dan tongkat satpam di pinggang yang beradu heboh. Kami berlari sekuat tenaga menaiki tangga darurat menuju pos utama di lantai atas. Waduh, apaan itu ya? Kami berdua sudah sampai di pos depan dengan napas Senin Kemis dan tubuh yang dibasahi keringat dingin. Satpam senior atau komandan yang bertugas di pos depan sampai kebingungan melihat kami berdua datang seperti dikejar setan. Ya, walaupun faktanya memang iya. Dari semua pengalaman yang aku alami di rumah sakit ini, kejadian malam itu adalah puncaknya. Ini adalah gongnya, paling bikin senam jantung, paling bikin emosi, dan jujur, paling membagongkan seumur hidupku. Malam itu, aku lagi dapat tugas jaga bareng rekan kerja yang namanya Rudi. Suasana rumah sakit lagi benar-benar hening. Buat mengisi waktu dan cari angin, aku bersama dengan Rudi memutuskan untuk duduk-duduk santai di markas PMI yang letaknya di bangunan belakang gedung rumah sakit. Tempatnya itu agak terisolasi. Di sebelah kanan kami ada deretan mobil ambulan tua yang terparkir kaku. Kasur-kasur pasien bekas yang sudah tak terpakai.
dan bangkai kursi roda yang berdebu. Posisiku sama Rudi ini lagi duduk di bangku tepat di depan pintu kamar yang malam itu lagi kosong. Soalnya, para petugas PMI yang biasanya standby lagi pada keluar karena ada panggilan darurat. Awalnya, kami cuma diam-diaman, tidak ngomong. Sibuk sama pikiran lamunan masing-masing, ditemani hembusan angin malam yang dingin. Tapi kebisuan itu pecah waktu Rudi tiba-tiba menggeser kursinya rapat-rapat mendekat ke arahku. Di, ngerasa tidak? Bisik Rudi. Aku menoleh. Dahi berkerut. Ngerasa apa, Rud? Bukannya menjawab, si Rudi malah makin memajukan badannya. Mukanya kelihatan tegang sekali. Ah, masa gak ngerasa sih, Di? Kata si Rudi. Sebenarnya dari raut mukanya, aku sudah paham arah pembicaraan Rudi ini mau kemana. Tapi dasar si Rudi, belum sempat aku suruh dia diam, dia sudah keburu nerocos ngelantur. Kok aku ngerasa kalau di dalam mobil ambulan itu ada orang ya, Di? Bisik Rudi sambil matanya melirik keluar. Tangannya menunjuk pelan ke arah ambulan tua yang jaraknya cuma sekitar 5 langkah dari tempat kami duduk. Itu loh, Di. Kayak ada orang di dalam. Otomatis, gara-gara ucapan Rudi, mata dan kepalaku juga ikut-ikutan melirik ke arah kaca gelap ambulan itu. Dan di detik itu juga, ingatan tentang kejadian beberapa bulan lalu tiba-tiba berputar ulang di kepalaku. Soal bapak-bapak berkemeja batik yang berulang kali nanya keberadaan jenazah. Yang memang jasadnya sendiri aku yang turunkan dari ambulan. Sialan. Bulu kuduk di sekujur tubuhku langsung berdiri serentak. Rasa takut luar biasa tiba-tiba menyerang tanpa ampun. Duh, kok jadi merinding banget ya, Mar? Kamu merinding gak? Celoteh Rudi lagi tanpa dosa. Asli, si Rudi ini benar-benar memancing emosi. Perasaan takut bercampur capek, ditambah harus dengar ocehan Rudi yang terus-terusan mengundang demit, bikin kesabaranku habis. Diam gak kamu, Rud? Sudah, jangan banyak omong. Aku sudah siap-siap mengayunkan tangan untuk menoyor kepala Rudi biar dia sadar. Tapi tepat sebelum tanganku mendarat di kepalanya, suara benturan keras dari arah dalam ambulan memecah malam. Bajira! Di, suara apa itu? Cercah Rudi panik setengah mati. Makanya diam kamu, Rud. Dari tadi bukannya baca doa, malah gibahin demit. Kataku setengah berbisik, setengah membentak. Padahal dadaku sendiri sudah berdebar-debar tidak karuan. Suara dentuman itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras. Tubuhku rasanya langsung mencengkram kaku. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras di dahi. Suaranya mirip seperti ada benda berat atau tubuh manusia yang dijatuhkan dari dalam ambulan. Tapi logikanya, siapa yang iseng malam-malam begini di dalam ambulan yang terkunci? Mar, siapa itu ya yang di dalam ya? Suara Rudi makin memelas ketakutan. Ya, mana aku tahu, geblek. Sudah, kamu jangan bikin orang panik. Balasku, tapi tetap aja panik. Aku sudah tidak berani lagi melihat ke arah ambulan. Pandanganku sengaja tak buang nyerong jauh ke sebelah kiri. Rasanya malam itu juga aku ingin melompat.
lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat terkutuk itu. Tapi anehnya, badanku kaku. Ada sesuatu yang menahan pergerakanku. Gimana ini, Mardi? Gimana? Ayo kita pindah saja, kata Rudi sedikit menangis. Gimana apanya, Rud? Ini loh, kakiku juga gak bisa digerakin. Kaku. Desisku juga panik setengah mati. Dan saat kami berdua lagi tenggelam dalam kepanikan luar biasa, benturan itu terjadi beruntun dan sangat keras. Dan di detik itu juga, kepanikan mencapai puncaknya. Si Rudi, sahabat perjuanganku yang tadinya ngajak ngobrol, tiba-tiba melompat bangkit dan berlari kencang meninggalkan aku sendirian di sana. Wah, aku duluan. Rudi lari dengan cepat. Asem, Rudi asem. Aku gak bisa ngapa-ngapain, jeritku dalam hati. Tubuhku juga sepertinya tertahan, sepertinya kaku. Tidak bisa lari sama seperti Rudi. Asli, emosiku meluap-luap ke ubun-ubun. Dia lari ngacir, sementara aku terjebak sendirian di markas PMI bersama sesuatu yang ada di dalam ambulan itu. Tubuhku benar-benar terkunci kaku, gemetaran hebat. Jangankan lari, mau berteriak minta tolong saja, tenggorokanku rasanya tercekat cepat. Mau pingsan pun tidak bisa. Rasa takutnya menyiksa sekali. Gluduh. Suara itu makin brutal, seolah-olah sosok di dalam sana memaksa ingin keluar, menembus pintu belakang ambulan. Dan tiba-tiba, ada sebuah sentuhan hinggap di pundak kiriku. Rasanya dingin sekali, seperti potongan es batu ditempelkan ke kulit. Napasku mendadak sesak, seperti ada telapak tangan gaib yang menekan dadaku kencang-kencang. 1 detik kemudian, dari balik pintu ambulan, sesosok tubuh berbalut kain kafan putih yang kusam dan bernoda tanah menembus pintu kaca ambulan. Sosok pocong itu melayang perlahan, lalu berhenti tepat berdiri beberapa sentimeter di depan wajahku. Bau busuk bangkai bercampur kapur barus langsung menyeruak tajam menusuk hidung. Bau wewangian mayat sampai ke hidungku. Detik itu juga, aku sudah tidak peduli harga diri lagi. Celanaku basah. Aku kencing di celana, saking takutnya menatap sosok di depan mata. Tapi anehnya, entah dari mana datangnya dorongan adrenalin itu. Tiba-tiba rasa kaku di kakiku terlepas begitu saja. Tanpa berpikir 2 kali, aku langsung melompat, berbalik badan, dan berlari sekencang-kencangnya membelah kegelapan malam, meninggalkan markas PMI dengan segala kengeriannya. Sepanjang jalan berlari menuju pos depan. Di dalam hati, aku cuma bisa misuh-misuh mengabsen seluruh isi kebun binatang. Tapi, tahu tidak, kejadian kencing di celana gara-gara pocong ambulan itu adalah kejadian terakhir kalinya aku ditakut-takuti sampai sedramatis itu sama makhluk halus. Dan setelah malam itu, seiring berjalannya waktu dan tempaan pengalaman, mentalku bisa dibilang makin teruji dan kebal. Sekarang, kalaupun ada sosok yang sengaja menampakkan diri di depan mata, aku sudah berani mengajak mereka duduk bareng sambil ngopi. Tapi ya, sayang saja, sampai sekarang belum ada setan yang mau diajak ngopi bareng.
Terima kasih para sobat Kahor. Terlepas dari kalian mau percaya atau tidak sama cerita ini, itu kembali ke pribadi masing-masing. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat dan menjadi hiburan kalian. Apabila kalian punya cerita yang bisa Bang Fawa ceritakan, silakan kirim di email Bang Fawa yang sudah Bang Fawa kirim di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Wassalam.